salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat tanpa narkoba. Guys, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur. Beliau adalah seorang yang aktivis yang sangat luar biasa, yang mana wawasannya, terus statement-statementnya, dan ide-ide kedepannya sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Beliau adalah Dr. Lia Istifama. Yuk kita ikuti. Selamat datang Mbak Lia. Iya. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah dok. Alhamdulillah luar biasa. Kesibukannya apa hari ini? Ya sekarang memang proses ini persiapan menuju pelantikan. Jadi mohon doanya 1 Oktober 2024 insya Allah terlantik di Senayan, amin. Jadi menuju prosesi pelantikan ya otomatis banyak hal yang harus saya lakukan ya. Persiapan terutama kesiapan bagaimana belanja masalah istilahnya kan. Jadi mengetahui problematika sosial maupun yang lain-lain terutama terkait Jawa Timur sehingga nanti ketika benar-benar dikasih Allah Subhanahu wa taala mana di Jakarta itu benar-benar ketika kita sidang paripurna ataupun berbagai macam forum lainnya tuh kita ngerti apa yang harus kita sampaikan dan how to do. Sangat luar biasa. Berarti ini sebelum dilantik sudah berbelanja masalah. Iya. Tentunya kan ini sudah punya bahan ya yang akan dibawa ke para wakil rakyat yang ada di gedung MPR RI. Nah, guys, beliau itu adalah anggota DPD RI terpilih yang memang sangat muda, masih energik, pengalamannya luar biasa ya. Beliau itu juga seorang akademisi. Ya, semoga cepat jadi profesor ya Mbak Lia ya. Iya. Oke, selamat datang di kantor BNN Kota Surabaya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kalau BNN itu sudah tentunya tupoksi kami adalah bergerak dalam bidang masalah narkotika. Di mana BNN itu ada program yang namanya P4GN. Pencegahan, ya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, selama Mbak Lia ini keliling Jawa Timur berbelanja masalah itu, pernah nggak ada terkait masalah dengan narkotika, Mbak Lia? Oke, untuk narkotika saya sih sebetulnya saya pernah ke kantor BNN Surabaya ya. Dulu sekitar tahun 2019 ya. Waktu Covid. Iya, sebelum Covid ya. Sebelum Covid ya? Iya, sebelum Covid. Nah, di situ hal yang paling mendasar yang saya dapatkan bahwa BNN ini sudah hadir, negara sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Berarti seharusnya masyarakat sangat mengetahui bagaimana penyelesaian ataupun tindakan kuratif atau preventifnya dari terkait narkoba tadi ya. Karena memang kalau saya sendiri nih sebagai seorang ibu, dimanapun saya beradakan saya harus berpikir jangan sampai identitas seorang ibu itu hilang, kan seperti itu. Mau kita mau jadi seorang apapun lah profesi kita. Sehingga kalau kita bicara bagaimana mentalitas seorang ibu, fenomena sosial apapun masih kita pikirkan apa ya yang akan terjadi sama anak-anak kita ke depan. Nah, termasuk ketika berbicara narkoba atau narkotika ya kan, kita berbicara mental dong. Bagaimana bisa negeri ini, pemerintah kita bermimpi dan berharap besar adanya terbentuknya generasi emas 2045, kalau ternyata di sekitar kita masih mudah sekali peredaran narkoba. Nah, disitulah peran penting masyarakat tentunya. Nah, sangat luar biasa ya, Mbak Lia ini sudah berbicara tahun 2045 menuju Indonesia Emas yang saat ini sudah mulai digaungkan ya Mbak Lia. Nah, kalau kita lihat demografi kota Surabaya, walaupun dia itu kota tapi 31 kecamatan, 154 kelurahan dengan jumlah penduduk yang sekian juta, kalau nggak salah 3 juta lebih kota Surabaya, dengan masyarakat yang sangat heterogen. Nah, tentunya kan tantangan masalah sosial tidak lain adalah narkotika, prostitusi, judi, itu kan satu kesatuan ya Mbak Lia ya. Nah, Mbak Lia sendiri selaku asli Surabaya kan Mbak Lia ya? Asli ya, Surabaya. Nah, ini asli Wani. Wani melawan narkoba. Iya. Nah, melihat fenomena seperti itu, bagaimana pandangannya Mbak Lia terkait dengan kota kita tercinta ini? Iya. Ya memang ini kita kan bicara lebih kepada generasi muda ya atau Gen Z kan. Walaupun saya sendiri sebagai seorang ibu saya sangat bersyukur banget alhamdulillah alamin anak-anak saya
anak-anak yang saya lihat insya Allah sampai saat ini sangat terjaga ya dari segala macam kenakalan remaja, apalagi potensi seperti narkoba, naudzubillah min dzalik ya. Tapi walaupun begitu, kalau kita bicara sebuah heterogenitas sebuah wilayah, Surabaya contohnya, apalagi Surabaya ini kan wilayah yang sangat strategis ya. Ya apa ya, perdagangan regional itu kan banyak juga yang lewat Surabaya. Jadi kalau dulu kan istilahnya kan lintas Sumatera termasuk di Surabaya. Tapi kalau sekarang kalau kita berbicara IKN, berarti pertumbuhan atau sentral dari negeri ini perdagangan nasionalnya kan atau internasionalnya untuk Indonesia itu kan di Jawa Timur. Kalau bicara Jatim mau nggak mau bicara lagi Surabaya karena memang sudah pusat dari segalanya. Istilahnya itu core bisnisnya itu Surabaya, insya Allah the next. Nah, ketika berbicara Surabaya sebagai pusat, Surabaya sebagai heterogenitas yang sangat majemuk karakter wilayahnya, ya otomatis banyak godaan syaitan itu kan pasti wajar. Nah, kalau saya sendiri sebagai seorang ibu dan alhamdulillah kan sekarang posisi sebagai DPD RI terpilih ya. Ini menjadi sebuah PR besar, hidden agenda, bukan hidden agenda sih, big agenda atau agenda besar bahwa kita ini peran kita di mana sih gitu loh terkait narkoba ini. Jangan sampai kita berpikir wah ini negara punya tupoksi lah. Ini BNN lah yang harus ngurusin bukan kita kayak gitu. Jangan juga, tapi kita berbicara sebuah konvergensi, sebuah kolaborasi, sebuah sinergi yang mana semua orang harus mengambil peran, terutama kaum perempuan. Nah, disitulah yang menjadi point of view saya, bagaimana seorang DPD atau senator yang memiliki gender perempuan itu benar-benar tonjolkan kepedulian kita, insight kita dalam maksudnya tuh hati kita bahwasanya narkoba ini PR kita bersama gitu loh. Jadi kalau kita berbicara ada nih misalnya ini artis ya kena narkoba, jangan kemudian kita berpikir pancet artis. Nah, jangan kayak gitu juga gitu loh. Tapi ayo kita berbicara secara komprehensif apa sih yang membuat seseorang tuh akar permasalahannya akrab dengan narkoba. Berarti kan ada sebuah kesehatan mental yang jadi masalah kan. Mungkin banyak orang yang stres sehingga lari ke narkotika kan gitu ya Mbak Lia. Nah, tadi Mbak Lia kan menyampaikan bahwa memang di kota Surabaya itu diakui heterogen ya Mbak Lia ya. Dengan jumlah kebetulan kota metropolitan terbesar nomor 2 setelah Jakarta kan Surabaya ini. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Lia, kita perlu sinergitas. Kita perlu sinergitas untuk menghadapi permasalahan sosial yang ada pada saat ini. Memang kalau kita lihat kan beberapa permasalahan yang ada tentunya di data kami di BNN Kota Surabaya itu kan akar permasalahannya dari lemahnya fondasi rumah tangga. Itu ya mulai dari fondasi pendidikan, ekonomi, agama, sosial, budaya. Nah, Mbak Lia selaku senator ya kan yang juga arek Surabaya asli melihat permasalahan yang mungkin akar permasalahan itu berada dari fondasi rumah tangga yang lemah. Itu bagaimana Mbak Lia? Iya, kebetulan kan saya juga seorang yang suka menulis ya, jadi otomatis suka membaca. Ada sebuah teori yang sangat saya itu suka terkait dengan modal sosial atau social capital. Di antaranya disampaikan oleh James S. Kuhlman bahwasanya kalau kita berbicara masyarakat asosional, ada sebuah istilahnya itu sebuah sejarah di United States waktu itu atau di USA, bahwasanya pada saat sekitar tahun 1960-an ya, itu benar-benar orang itu cuek satu sama lain, individunya sangat tinggi. Jadi ada sebuah istilah itu, kalau kamu keluar rumah, seorang ibu keluar rumah dan dia bertanya kepada orang-orang di mana anak saya, maka mereka tidak akan tahu, tidak akan menjawab karena mereka tidak tahu. Nah, berarti jangan sampai ini terjadi di negeri kita. Jangan sampai seorang ibu bertanya kepada tetangga, tahu nggak anak saya di mana? Nggak ngerti, nggak tahu. Nah, berarti disitulah letak lemahnya fondasi modal sosial keluarga. Berarti kan keluarga apa ya istilahnya itu? Iya, noreken atau telat menunjukkan kepada tetangganya ini anak saya, atau sebaliknya gagal menunjukkan kepada anaknya bahwa ini tetanggamu. Dengan tujuan apa sih? Istilahnya itu no one left behind, dalam artian dalam sebuah kehidupan sosial itu jangan sampai ada yang tertinggal. Bahwasanya jangan sampai anak-anak itu tidak tahu bahwasanya di sekitar mereka punya keluarga lain selain keluarga inti ya kan. Mereka memiliki tetangga, mereka memiliki teman, sehingga sometimes ketika mereka memiliki masalah, mereka tahu dengan siapa mereka harus menyelesaikan. Kan seperti itu ya Dok ya.
Jangan sampai kemudian naudzubillah sekali lagi larinya kepada barang haram tadi ya kan. Iya. Hanya karena mereka nggak kenal sama yang lain dan yang lain juga menganggap mereka nothing. Kamu siapa sih? Jadi kan tersendiri kan. Berarti perlu ditingkatkan kembali rasa kepedulian ya Mbak Iya, Lia ya. rasa kepedulian Rasa betul sekali. kepedulian. Ya. Apalagi nih Dok, saya juga ada sebuah tulisan yang saya selalu sampaikan ketika saya ngisi forum. Bagaimana sebuah kepedulian itu kita kombinasikan atau kita relevansikan dengan aspek digital. Iya. Iya, istilahnya tuh kalau sekarang orang kan bicaranya love yourself ya kan, Iya. cintai dirimu sendiri ya. Itu kan menjadi sebuah self reminder atau pengingat dalam kita. Cuman kalau bagi saya ada lagi istilahnya self. Kalau kita bicara kepada kepedulian maupun aspek digital, yang pertama adalah bagaimana sosial media bukan akuarium hidupmu, empati pada orang lain, luangkan waktu bersama orang terkasih dan fokus pada apa yang kau miliki. Jadi mau saya itu buat semuanya nih, terutama masyarakat perkotaan ya kan, agar kita sama-sama yuk mendidik anak-anak kita tuh boleh mereka memiliki sosial media dan itu malah wajib ya kan, karena bagi saya sosial media itu kan sarana anak-anak untuk berkarya, sarana mereka untuk bereksistensi diri ya kan, PD dan sebagainya, confidence-nya naik. Tapi jangan sampai mereka lupa bahwasanya ada begitu banyak orang yang menyayangi mereka dan mereka harus memberikan kesempatan dalam sekian jam dalam setiap hari mereka luangkan waktu sama orang terkasih. Jadi jangan sampai kamu hanya taunya digital, gadget. Kalau gadget udah yang bosen, larinya kepada barang haram tadi. Iya. Oke. Luar biasa. Jadi literasinya Mbak Lia ini cocoklah jadi senator ya. Amin. Karena perpaduan antara teori sama lapangan itu memang harus seperti itu. Nah ini gini, ada ya ini kebijakan ya Mbak Lia ya. Di Pulau Jawa itu lembaga rehabilitasi milik BNN itu hanya ada di Balai Besar Lido. Di Jawa Timur itu belum, BNN belum punya lembaga rehabilitasi. Nah, sementara untuk pasien-pasien untuk yang utamanya perlu rawat inap atau rawat jalan bisa di klinik BNN Jawa Timur, klinik BNN Kota Surabaya itu gratis. Nah, tapi kalau untuk yang mau dirawat inap itu di PWL Kementerian Kesehatan itu yang ditanggung masyarakat yang punya PBI. Jamkesmas kelas 3 itu loh. BPJS kelas 3 yang dari PBI itu yang gratis. Yang kelas 1, kelas 2 bayar Mbak Lia. Nah, terus kalau yang di lembaga yayasan LRKM itu berbayar, sudah tidak ada lagi dukungan dari Kementerian Sosial atau sebagainya. Nah, sementara kalau kita lihat angka prevalensi kan ada 1,73% kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika itu kan cukup banyak. Kalau kita jumlah penduduk kota Surabaya 3 juta kan kurang lebih kalau 1%-nya saja kurang lebih sudah 30 ribuan orang yang terpapar narkotika yang mungkin sebagian dari itu harus dilakukan rehabilitasi rawat inap. Tapi kendalanya itu pembiayaan dan sebagainya. Nah ini selaku pejabat negara nih ya. Karena senator kan, karena pejabat negara mungkin ada solusi nanti, terutama di kota Surabaya atau Jawa Timur pada umumnya karena Mbak Lia ini wakil dari Jawa Timur ya. Langkah apa untuk menangani klien-klien atau pasien narkotika untuk sekiranya bisa dilakukan rehabilitasi rawat inap sehingga dia itu tidak berpikir lagi pembiayaan. Mungkin ada solusi mungkin. Iya. Yang kita harus tahu bahwasanya nila setitik rusak susu sebelanga ya kan. Jadi istilahnya tuh walaupun misalnya kita bicara 30.000 orang dari 30.000 orang dari 3 juta orang. Itu kan cuma 30.000. Kalau kita ngomong ini ya barang misalnya nih ya, satu butir di antara banyak kan apa sih api ini kan kecil banget. Tapi yang kita harus tahu bahwasanya jumlah yang seperti itu ternyata bisa merusak jumlah besar dari. Jadi dalam artian sesuatu hal yang negatif kecil aja itu memiliki dampak yang lebih besar daripada sesuatu hal yang positif tapi kecil itu kadang-kala tidak terlihat. Jadi kalau kita bicara sebuah kepentingan urgensi, ini memang sangat urgent banget ya. Jadi saya kira ini sebuah PR besar nih buat saya juga ya. Bukan kemudian saya di sini menjadikan ini sebuah ajang saya sedang berkampanye atau saya sedang berjanji-janji, enggak juga ya. Kan sudah terpilih kok. Iya, sudah terpilih. Tidak perlu janji. Iya. Tapi bagi saya memang ini PR benar ini ya, bahwasanya nggak bisa. Memang tempat rehabilitasi harus ada, tersedia dan tercukupi, memadai lah jumlahnya. Karena memang jangan sampai sudah pertama
jumlahnya kurang, yang kedua aksesnya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang menengah middle up, ya kan? Hanya karena pembiayaannya tadi. Nah, berarti di sini apa ya? Tapi di sini sekali lagi kita juga tidak bisa loh mengatakan kepada negara, lah gimana negara kok ini kok kurang menyediakan? Enggak juga. Itulah PR kita. Jadi itu PR kita. Jadi kayak saya nih sebagai warga, saya juga sebagai senator, itu juga PR kita. Bagaimana kalau saya berbicara, saya belanja masalah nih di Jatim, berarti apa belanja masalahmu? Sampaikan kepada pusat. Nah, tapi kita harus punya solusi. Iya kan? Kalau kita bicara, Jatim butuh nih tempat rehab, nah berarti solusinya kayak gimana? Jadi jangan sampai istilahnya itu masyarakat, kita tuh hanya berbicara kurang, tapi kita nggak ngerti gimana cara apa ya istilahnya tuh menyelesaikannya juga gitu loh. Nah, itu istilahnya tuh imediasi. Imediasi itu bahwasanya kadangkala dok, kita tuh lihat ada begitu banyak masyarakat yang berpikir secara pragmatis. Jadi mereka hanya berpikir benefit atau keunggulan yang mereka dapatkan dari program pemerintah. Nah, berarti di sini tolonglah imediasinya, apa ya keinginan kita untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari program pemerintah jangan sampai hanya terhenti kepada misalnya nih bantuan-bantuan sosial. Jangan sampai hanya karena kitanya tuh pengen pemerintah tuh ngomong kita secara bansos ya kan. Akhirnya kita lupa bahwasanya pemerintah atau negara harus menyisipkan anggaran sekian untuk mereka bikin rehabilitasi yang memadai. Gitu di semua wilayah. Nah, berarti ini PR kita, Dok. Jadi saya di sini malah dapat belanja masalah nih dari dokter ya kan, bahwa ternyata ada masalah yang mana berarti ini ayo kita dukung pemerintah untuk menyediakan tempat rehabilitasi. Bagaimana pos anggaran yang bisa disediakan untuk rehabilitasi jangan sampai kita apa ya kita arahkan untuk hal lain, sedang ini juga penting. Benar. Apalagi tadi dokter menyampaikan itu tadi sih terkait dengan middle up juga, akhirnya yang kelas bawah piye cara mendapatkan tempat rehab ya kan. Padahal memang sekali lagi tempat rehab itu saya kira sangat penting ya. Walaupun saya dok, saya misalnya saya ngisi forum nih, saya berusaha kepada anak-anak muda, terutama Gen Z dok, bangun pikiran yang positivity ya kan, pikiran yang positif. Jangan sampai toxic positivity. Jadi kalau kalian berrelationship, kalian berhubungan sosial, mau berteman, kayak mau berpacaran, mau apa, jangan sampai yang bersifat toksik. Nanti jadinya kalian yang stres, ada apa mentalnya susah, apa sakit atau gimana. Mental health-nya itu bermasalah. Tapi kan nggak bisa kita hanya berbicara, kalian hindari, nggak boleh. Karena ada upaya kuratif, jangan hanya bicara preventif kan seperti itu. Nah kuratifnya ya mau nggak mau tempat rehab tadi. Semoga nanti di Senator, di Senayan sana, Ibu Lia, Mbak Lia ya, Amin. Bisa istilahnya permasalahan narkotika ini kan permasalahan bangsa ya Mbak Lia. Terkait dengan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia dan bagaimana kita menciptakan kualitas daripada bonus demografi itu sendiri untuk menuju Indonesia emas. Dan ini rehabilitasi merupakan bagian dari penyelamatan anak bangsa. Nah, setelah terakhir Mbak Lia, mungkin statement atau pesan nih dari Mbak Lia kepada warga Kota Surabaya selaku wakil rakyat dari Kota Surabaya untuk Jakarta, untuk Senayan. Monggo Mbak Lia. Iya, untuk semuanya warga masyarakat Kota Surabaya, milikilah insight yaitu identity, soft skill, dan dedication. Bagaimana jiwa kita ini memiliki identitas, kita ingin membangun kemaslahatan, kita ingin membangun peran apapun posisi kita. Kemudian soft skill, bagaimana kita menunjukkan karya kita. Jadi kalau kita memiliki kesempatan, waktu luang, gunakan secara positif. Ini juga sebagai bentuk apa ya, pondasi benteng kita biar tidak tercederai atau tergoda barang-barang haram. Kemudian yang terakhir adalah dedication, bagaimana kita mengabdi untuk bangsa kita, bagaimana kita itu ketika berbicara pengabdian kepada bangsa, otomatis itu sebagai bentuk tanggung jawab kita, responsibility kita terhadap anak cucu kita. Apa yang kita lakukan sekarang, itulah yang akan dirasakan anak cucu kita kelak, maka jagalah mereka.